Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwah wa akhawat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu abwabul bir, pintu-pintu kebaikan, bahkan termasuk yang terbesar adalah birrul walad li abawai, bakti ihsan seorang anak kepada kedua orang tuanya, bapak ataupun ibunya. Namanya anak, ya selama dia punya orang tua dia anak. Kalaupun usiamu sudah 50-60 tahun, ya kamu anak. Abahmu masih ada, umimu masih hidup. Baik kamu masih bujang ataupun sudah berkeluarga, tetaplah kamu namanya anak, punya orang tua yang wajib kamu berbakti ihsan kepada mereka. Di Bukhari Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa paling Allah cintai? Qala shalah ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, di awal waktunya. Qultu tsumma ay, aku tanya, kemudian apalagi amalan yang paling Allah cintai? Qala birrul walidain. Jawab beliau, bakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay, aku tanya setelah itu apalagi? Qalal jihad fi sabilillah. Hadis azim mengajarkan kepada kita bahwa amalan-amalan ini yang salah satunya adalah bakti kepada orang tua, amalan yang sangat dan paling dicintai Allah. Dan itu dari fikih para sahabat. Mereka radhiyallahu anhum tidak hanya tanya amalan apa yang Allah cintai, karena itu banyak. Tapi yang mereka tanya yang paling ahabbu ilallah, paling Allah cintai. Dan seperti kemarin kita sebutkan, mendapat cinta Allah itu tujuan hidup. Bagaimana kita dicintai olehnya. Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu kaifa tuhab. Itu segala-galanya. Bukan pengakuanmu kamu mencintai Allah dan Rasulnya, itu semua orang bisa ngaku. Tapi perkaranya adalah bagaimana kamu dicintai, bagaimana agar Allah mencintaimu. Maka seorang mukmin akan bersemangat mempelajari apa saja amalan yang karenanya Allah akan mencintai dia, atau itu amalan yang paling Allah cintai, agar mendapat cinta Allah.
Karena itu amalan besar dan agung, maka seorang hamba hendaknya memberikan perhatian lebih untuk bisa mendapat fadilah dan keutamaannya. Di dalam hadis bahkan ma'ruf hadis Ibnu Umar, ridhar Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau orang tua sudah murka pada anaknya, wal'iyadzu billah, Allah pun murka kepadanya. Maka seorang anak akan berusaha bagaimana dia tidak membuat murka kedua orang tuanya, agar selalu ridho kepada dia. Jangan sampai dia salah bicara, salah bersikap, salah berbuat, jengkel dan murka orang tua dia pada dia, dan itu na'udzubillah sakhatur Rabb, membuat Allah pun murka kepada dia. Bahkan di dalam riwayat di Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Ibnu Abbas, walaupun ada sedikit kelemahan pada riwayatnya, ma min muslim lahu walidani musliman, tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua muslim, yakni bapaknya, ibunya ada muslim, yusbih ilaihima muhtasiban, memulai paginya, yusbih minas sabah, muhtasiban, yakni dia datangi orang tuanya, dia berbakti, apalah, dia cium tangannya, dia cium keningnya, dia tanya bagaimana bapak ibu sehat, bekhair, ini itu, mengharap pahalanya, muhtasiban. Dan itu menunjukkan akan barokah harimu, karena kamu mulai hari, aktivitas pertama yang kamu lakukan setelah pulang sholat subuh ke orang tuamu, yusbih ilaihima muhtasiban. Jadi sebelum kamu beraktivitas kerja atau apa, dagang, ladang, ke orang tuanya dulu, maka sisa harimu akan barokah. Kalau kamu mulai dengan bakti kepada orang tuamu, ya ma'ruf dalam syariat, kalau awal aktivitas itu kamu lakukan alal khair, maka bakil yom, sisa harimu alal khair, kamu mendapat taufik dan barokah. Semakna itu hadis ma'ruf, bahwa seorang hamba kalau tidur ada 3 ikatan syaitan di bawah kepalanya. Begitu dia bangun,
Dia berzikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ila akhirih. Terlepas satu ikatan, dia wudu, terlepas ikatan yang kedua, dia sholat, terlepas semua ikatan. Maka dia semangat harinya, dia jalani dengan gairah, dengan baik. Karena alal khair dia memulai harinya. Ini pun demikian, yusbih ilaihima, dari awal paginya. Atau di riwayat lain lafadznya yuhsin ilaihima muhtasiban. Dia berbuat ihsan pada orang tuanya. Illa fatahallah babain, yakni minal jannah. Maka baginya Allah bukakan dua pintu jannah. Wa in kana wahidan fa wahid. Kalau satu, ini orang tuanya tinggal satu, tinggal ayahnya, tinggal ibunya, maka ya satu pintu Allah bukakan baginya. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yardha anhu. Kalau dia buat marah salah seorang dari kedua orang tuanya, dia berucap atau berbuat sesuatu yang membuat orang tuanya jengkel dan marah, murka, maka Allah tidak akan ridho kepada hamba ini, ke si anak ini, sampai orang tuanya ridho kepada dia, memaafkan. Maka perkaranya besar, berat. Qila, kemudian Rasul ditanya, wa in dzalamahu, qala wa in dzalamahu. Itu walaupun kedua orang tuanya menzalimi dia. Beliau katakan walaupun keduanya menzalimi dia. Nah, ini posisi orang tuamu salah sekalipun, tidak menjadi alasan bagi kamu untuk membuat mereka murka. Ya, merekanya zalim, salah. Ini namanya orang tua, entah karena usia, entah karena pikun, entah karena cemburu. Kadang anak tidak terkontrol, merasa dirinya benar, orang tuanya yang salah dan zalim, dia semena-mena kemudian. Mungkin bahkan naudzubillah berani membentak orang tuanya. Terlebih saat itu terjadi gesekan antara orang tuamu dengan istrimu. Harim, nisa, kurang akal, kurang agamanya. Ini karena bawaan entah cemburu, entah apa, salah faham, terjadi sedikit cekcok ini itu. Dan kamu tahu memang kondisi orang tuamu yang salah. Kan kadang orang gak tahan untuk kemudian emosi. Ibu ini salah, bapak yang salah, zalim pak, gak boleh. Ibu dosa. Murka orang tuamu sama kamu, Allah gak akan ridho sampai mereka ridho pada dirimu. Makanya Rasul katakan wa in dzalamahu, hatta walaupun keduanya zalim sama kamu, jaga baktimu kepada orang tuamu. Kamu jaga keridhaan mereka kepada dirimu.
fitnah wanita, istri, Allah sebutkan itu pertama sebelum yang lain-lainnya. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Yang pertama Allah sebutkan nisa, istri, baru kemudian anak dan yang lain-lainnya, harta benda. Kenapa demikian, kata Qurtubi dalam tafsirnya? Karena kalau anak cuma dari satu arah fitnahnya, yaitu harta. Dia nggak mau tahu apa yang dia tuntut dari kamu orang tuanya harus dia dapati. Dia nggak peduli itu haram atau enggak. Yang penting apa yang dia minta dari orang tuanya harus terpenuhi. Ya fitnah, orang tua demi anaknya kadang tutup mata melakukan yang haram. Tapi istri itu dari dua sisi. Fitnahnya dua arah. Satu sama seperti anaknya, masalah harta. Ya sama, dia juga banyak nuntut. Minta ini itu, dia nggak peduli suaminya dapat dari mana. Yang penting terpenuhi. Yang kedua dari nasab, keluarga. Dan itu sering terjadi fitnah. Dia bersinggungan, dia tersinggung, sakit hati, salah faham dengan ibumu, dengan kakakmu, dengan adikmu. Terutama biasanya ya sesama wanita, adikmu perempuan, kakakmu perempuan, atau itu bahkan ibumu. Udah, di rumah dia mengadu ini itu, ibumu begini begitu, kakakmu, adikmu, wah. Kamunya jahil, miskin, terprovokasi, maka kamu musuhi bahkan adik kakakmu, bahkan ibumu karena istrimu. Bahkan kadang lebih memilih untuk putus hubungan dengan keluarganya karena sang istri. Fitnah. Salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka mengerti betul pentingnya bakti kepada orang tuanya. Ya, mereka tahu itu dari nusus wahyu, Quran maupun sunnah. Ketika Ummu Iyas Ibn Muawiyah beliau meninggal dunia, nangis putranya. Maka ditanya, mayubkik, apa yang membuatmu menangis? Kematian ibumu. Qala kana li baban maftuhan minal jannah fa ughliqa ahaduhuma. Bagaimana aku enggak nangis? Kemarin aku masih punya dua pintu surga, bapak dan ibunya. Terbuka peluang emas itu baginya. Tapi sekarang tinggal satu pintu karena ibunya tuwafa, meninggal dunia. Itu yang mereka tangisi. Kesempatan
besar untuk mendapat jannah sudah tertutup satu pintunya. Ahnaf Ibnu Qais rahimahullahu ta'ala ketika ditanya minal muru'ah, termasuk dari muru'atur rajul, kewibawaan seseorang, pertanda dia itu orang terhormat, berwibawa. At-tafaqquh fid din, dia belajar agama, ilmu syara'. Wa birrul walidain, bakti pada kedua orang tuanya. Was-sabr 'alan nawaib, sabar ketika mendapat musibah. Asyahid pada ini yang kedua, bakti kepada kedua orang tuanya. Itu membuatmu berwibawa, jadi orang terhormat dan mulia. Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan al-muhafadzah ala birril walidain, kamu sebagai anak jika terus-menerus berbakti kepada orang tuamu, kamu jaga betul-betul bakti pada mereka, amrun lazimun mutakarrirun daimun, itu suatu kewajiban yang lekat terus pada dirimu, tidak kenal kata putus, berhenti atau koma selama orang tuamu hidup. Karena memang diperintah bakti sama mereka, batasnya ya sampai mereka meninggal. Bahkan meninggal pun masih ada sisa baktimu kepada mereka, menyambung hubungan baik dengan teman-teman baik mereka selama hidup. Terus menerus itu lekat, nggak ada henti. Sholat ada berhentinya, kamu selesai assalamualaikum ya sudah, alhamdulillah adaital wajib. Sholat asar sudah kamu laksanakan, putus sudah selesai untuk hari ini. Setelah itu kamu bebas mau main, mau jualan, mau apa. Tidak demikian dengan bakti kepada orang tua, terus menerus, terulang dan terulang, sehingga nggak ada kata sudah anak kemarin sudah berbakti kok, kemarin sudah anak kasih, kemarin sudah aku datangi, nggak ada, terus tiap hari, tiap waktu berbakti itu. La yasbir ala muraqabati amrillah fi illa siddiqun, tidak akan sabar menjalankan itu, yakin dirinya selalu diawasi Allah, bagaimana baktinya kepada orang tuanya, gak akan sabar untuk itu kecuali para siddiqin yang mencapai puncak pada kejujurannya, sidq, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya mereka-mereka yang kuat dan bersabar terus berbakti, menjaga baktinya kepada mereka. Itu pun seperti kata Ibnul Jauzi rahmatullah alaih, kamu sebagai anak hendaknya ingat, seberapapun besar banyaknya baktimu kepada orang tuamu, tidak akan kamu bisa mencapai syukur kepada mereka. Untuk bisa dikatakan kamu sudah bersyukur, kamu sudah seimbang antara baktimu dengan jasa orang tuamu kepada, nggak akan bisa itu untuk kamu dapati. Kita lihat bagaimana praktek atau amalan salaf. Bukan sekedar teori kata-kata. Di satu sisi mengajarkan kita ilmu memang bukan untuk dipelajari doang. Ya mashalah.
Gampang kalau ilmu cuma dibaca, didengar, oh Ustadz, Syekh Fulan, alim mengajarkan gini, catat, faidah, itu semua orang bisa. Nggak perlu orang alat rekam juga bisa. Tapi permasalahannya pengamalan. Itu buah yang dinanti. Hasil. Harus ada konkret pengamalannya. Tapi kita lihat bagaimana salaf mengamalkan itu. Hujr ibnul Adbur rahimahullah disebutkan dalam biografinya, terbiasa ya, ibu beliau sudah tua, sebelum tidur ibunya di tempat tidurnya, di kasurnya atau apa, itu beliau pastikan bersih supaya nggak terganggu. Antum kalau tidur misalnya di kasur ada pasir atau debu kan nggak nyaman tidurnya, nggak enak. Maka Hujr ibnul Adbur memastikan, misalnya ini kasur dipastikan sama beliau ada pasirkah atau apa, debu, kotoran. Nggak cukup itu, beliau meniduri kasur itu untuk melihat ada yang nggak enak apa-apa ya, mana mungkin ini kasar, kaku, keras. Setelah beliau pastikan, beliau sendiri merasa nyaman, enak, baru ibunya ditidurkan di situ. Syuf. Pengamalan seperti itu, mereka bakti kepada ibunya. Kata Ibni On di Syiar Alamin Nubala Dzahabi bahwa Imam Muhammad bin Sirin, kalau orang nggak kenal beliau, saat beliau bersama ibunya, orang akan mengatakan Ibnu Sirin sakit parah. Kenapa? Kamu kalau jenguk orang sakit, pernah kan? Temenmu siapa sakit, gimana? Suaranya lirih kan? Ya apa insyaallah bekhair, sehat. Ya, alhamdulillah. Kan gitu ngomongnya orang sakit, wajar lah. Insyaallah cepat sembuh, cepat pulang ya. Insyaallah, doakan. Kan gitu orang sakit. Nah, Ibnu Sirin bicaranya kayak gitu. Padahal sedang sehat-sehat saja. Cuman beliau nggak ingin suaranya lebih keras di hadapan ibunya. Kata Ibni On, yang nggak ngerti Ibnu Sirin, Imam Muhammad bin Sirin, akan mengira Ibnu Sirin sakit parah kayaknya. Ngomongnya sebegitu amat. Bakti. Bicaranya pelan sekali. Ya Mi. Atau mungkin kalau di bahasa kita, ibu perlu apa? Apa yang bisa saya bantu? Ibu minta apa? Diamalkan oleh salaf rahimahumullah. Terlebih kepada ibu, ya, ayah pun tentu juga diperintah kita bakti padanya. Tapi ibu, makanya dalam hadis innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah haramkan bagi kalian durhaka kepada ibu. Disebut lebih khusus karena lebih gampang untuk didurhakai. Miskinah. Ibu perempuan, antum tahu. Apalagi sudah tua. Kalau bapak biasanya sih karena laki hatta tua masih keras tangannya. Ya, walaupun enggak benar, tapi ibaratnya mau kelahi sama kamu masih kuat dia. Dia laki, biasa ke ladang nyangkul ini itu masih bisa dia. Bisa bela diri. Tapi ibu miskin.
semakin rapuh, tenaganya semakin lemah. Makanya lebih khusus dikatakan uququl ummahat. Walaupun uququl aba juga haram sama. Cuman ini lebih. Maka bakti kepadanya juga punya nilai lebih. Bagi salaf bahkan itu lebih afdol dari qiyamul lail. Berat kan? Qiyamul lail itu enggak semua orang bisa. Orang tidur capek, ngantuk, harus bangun sepertiga malam terakhir, setengah 2 malam, jam 2 sampai mendekati subuh dia sholat tahajud, doa. Kata Imam Muhammad Ibnul Munkadir, imam besar ma'ruf di zamannya, Imam Muhammad Ibnul Munkadir beliau katakan, saudaraku Umar Ibnul Munkadir itu saudara beliau, semalaman dari sepertiga malam dia sholat. Dia bisa sholat tahajud, qiyamul lail. Sementara aku enggak bisa, karena diminta oleh ibunya untuk memijat-mijat kakinya, si Umi. Ya mungkin apalah, walhasil minta kakinya. Namanya orang tua seneng biasanya dipijat-pijat kakinya begini. Imam Muhammad Munkadir kebagian jatahnya malam itu suruh megang mijit kakinya ibunya. Umar saudaranya sholat malam tahajud. Kata Imam Muhammad Munkadir, ma uhibbu anna lailati bilailatihi. Bagiku malamku itu lebih afdol dari malamnya Umar. Karena ini bakti sama orang tua ya jauh lebih tinggi nilainya dari sholat sunnah. Ya mulai sunnah. Lebih aku sukai malamku walaupun beliau enggak sholat, demi melayani, berkhidmat, menyenangkan ibunya, kakinya dipijat-pijat begitu. Rahimahumullah. Makanya sebagian mereka ya karena khawatir atau takut sampai tanya kepada orang tuanya, apa orang tuanya ridho sama dia, khawatir ada yang kurang, ada yang membuat mereka kesal, jengkel. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Jamma'ili rahimahullah ketika sakit parah sebelum beliau meninggal, anak-anaknya tanya kepada beliau, ma anta anni radin, apa engkau enggak ridho sama aku ayah? Ini mungkin ada kesalahan dari kami anak-anakmu begini. Apa ada yang membuatmu tidak ridho? Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, sahib Umdatul Ahkam yang kalian hafalkan itu hadisnya. Beliau katakan, bala wallah ana radin anka wa in ikhwatik. Ndak, aku ridho padamu, pada saudara-saudaramu semua. Aku ridhoi. Ya mereka tanya khawatir. Kalau orang tuanya enggak ridho, marah atau bagaimana. Seperti itu salaf perhatian mereka kepada kedua orang tuanya. Hadza Imam Abu Hanifah. Antum tahu Abu Hanifah?
imam min a'immatil madzahibil arba'ah, imam besar, alim disegani di zamannya. Siapa yang enggak kenal Abu Hanifah? Walhasil disebutkan dalam biografi beliau baktinya kepada ibunya. Beliau sering berdoa untuk orang tuanya, beristighfar, kadang beliau bersedekah dengan niat untuk orang tuanya, pahalanya. Abu Hanifah cerita tentang diri beliau sendiri, pernah ibuku memerintahkan untuk aku mendatangi majelis Umar ibnu Dzar rahimahullah, ya, salah satu fuqaha di zaman itu. Ya, tapi siapa dia untuk masalah ketenaran, keilmuan, ya jauh sekali dengan Abu Hanifah. Mungkin antum baru dengar namanya sekarang, Umar bin Dzar. Tapi Abu Hanifah siapa yang enggak kenal? Tapi uminya nyuruh, Abu Hanifah datangi majelisnya Umar bin Dzar, tanyakan masalah ini, masalah fikih, masalah hukum. Abu Hanifah disuruh untuk tanya ke Umar bin Dzar. Tapi karena itu perintah ibunya, ya Khermi, aku tanya. Didatangi Umar bin Dzar oleh Abu Hanifah. Walhasil ditanya begini, kata Umar bin Dzar, ya Abu Hanifah, kamu mau nertawain aku atau ya apa? Kayak kamu tanya aku, orang selevel kamu. Kata Abu Hanifah, umiku nyuruh. Umi merintahkan aku suruh datangi kamu, tanya masalah ini, ya aku taati. Itu perintahnya beliau. Ya Abu Dzar, Umar bin Dzar, apa istilahnya, orang Jawa bilang perkewu, salah tingkah. Di depannya Abu Hanifah. Maka kata Umar bin Dzar, afwan, kalau menurut kamu sendiri bagaimana jawabannya? Ya kalau menurut aku jawabannya begini masalah ini dalilnya. Khalas, antum pulang kabarkan ke umimu jawaban Umar bin Dzar seperti jawaban Abu Hanifah. Maka pulang sampaikan jawaban Abu Umar bin Dzar begini. Asyahid ketaatannya memuaskan permintaan uminya. Itu yang beliau minta, ya itu yang beliau lakukan. Bakti pada orang tua. Ibnul Haddaj pernah bertanya kepada Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah, kata beliau, di Quran semua ayat memerintahkan birrul walidain wa wasainal insan ini atau ayat-ayat yang lain, aku faham, aku mengerti semuanya. Perintah bakti pada orang tua, kecuali satu ayat. Ketika Allah katakan wa qul lahuma qaulan karima. Qul lahuma qaulan karima. Ini yang aku enggak paham, kata Ibnul Haddaj. Apa itu qaulan kariman? Al-qaulul karim. Perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Seperti apa? Bagaimana maksudnya? Beliau tanyakan ke Imam Sa'id ibn Musayyib. Maka jawab Imam Sa'id bin Musayyib, qaulul abd al-mudhnib li sayyidil fadhil ghalidh. Itu seperti bicaranya seorang budak berdosa lagi, melakukan kesalahan besar,
di hadapan majikan atau tuannya yang dikenal bengis dan kejam. Yang melakukan kesalahan budak, hamba sahaya. Dan dia harus minta maaf di hadapan tuannya, sementara si tuan dikenal bengis, kejam, dan kira-kira ya apa bicaranya itu budak? Mungkin mengangkat kepala juga nggak akan berani dia. Sadar dirinya salah, dan di depannya orang yang bisa-bisa mencambuk dia, dikenal kejam dan bengis. Dan dia memang salah. Kemudian bicara akan dia atur sebaik mungkin, selembut mungkin, dia pilih kata-kata terbaik, suara yang sangat lirih, rendah. Iya memang saya salah, saya melakukan ini. Itulah qaulan karima. Seperti itu qaulan karima. Layaknya budak salah tadi, salah besar di hadapan tuannya yang seperti itu. Imam Haywah Ibn Shuraih rahimahullahu ta'ala. Haywah Ibn Shuraih saat beliau mengajar, ya seperti ini, sedang yuhadits, menyampaikan hadis, mengajar ilmu ke murid-muridnya di majelis besar, banyak yang datang hadir di majelisnya. Haywah bin Shuraih, ibunya orang awam ya, kadang antum tahu namanya orang awam ya. Datang uminya dari arah sana, dari rumahnya sampai ke pintu masjid, teriak dengan suara keras, ya Haywah, kum al-gisyair ala dijaj. Haywah, berdiri, ayo sini, itu kasih makan ayam-ayammu di kandang di rumah. Imam alim besar Haywah bin Shuraih posisi sedang ngajar, sedang menyampaikan ilmu. Umiknya datang, kita dengan kepolosannya, dengan keawamannya. Haywah, nama aneh, anak atas umur apa, seberapapun ilmumu ya anaknya dia. Sehingga dia panggil begitu, ya Haywah, kum, ayo sini berdiri. Iya Mi, ya, dia tinggal majelisnya bersama umiknya, suruh ngasih makan ayam, ya dikasih makan ayamnya. Selesai kembali ke majelis, melanjutkan dars. Hakadha bir, begitu bakti. Nggak ada mereka, ya Mi nanti Mi sebentar masih ngajar ini Mi, nanti aja habis. Nggak ada. Dituruti ya khair, ditinggal majelisnya. Hadza Haywah Ibn Shuraih. Begitu selain dari mereka, banyak contoh hidup bakti mereka. Begitu kuatnya, begitu besarnya kepada kedua orang tuanya,
mengingatkan kepada kita mereka menjadikan itu peluang atau pahala besar yang yakni jannah sebagai pintu yang terbuka bagi mereka. Disebutkan tentang Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhuma ketika beliau didapati memotong jumar. Jumar itu bakal korma yang akan nantinya jadi korma begitu. Cikal bakalnya korma. Itu dipotong oleh Usama bin Zaid. Orang Arab sampai sekarang itu termasuk yang mereka senangi. Jumar itu dia masih belum keras. Dia masih muda sekali. Gampangannya kalau di kita kayak antum tahu dalemannya batang pisang. Itu kalau kamu kupas sampai bagian tengahnya. Itu enak sekali buat sayur. Atau mirip-mirip ya ontongnya itu jantung pisangnya kan. Jadi buat macam sayur, ada sepetnya, ada asinnya, ada pahitnya. Enak. Orang Arab suka. Walhasil tapi resikonya ya nggak bisa berbuah itu pohon. Sehingga ditegur beliau, nggak sayang kamu potong ini jumarnya. Kata beliau, ummi ishtahathu alayya. Umiku pingin. Maka aku berikan. Laisa syai' minad dunya tatlubuh ummi aqdiru alai illa fa'altu. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang diminta oleh ibuku, selama aku bisa melakukan akan aku lakukan. Apapun itu di dunia ini. Apapun yang diminta oleh beliau, aku bisa berikan akan aku berikan. Itu sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Sa'ad atau Sa'id Ibn Sufyan Ats-Tsauri, putra imam besar Sa'id, putra dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Amirul Mukminin fil hadis. Kata Sa'id putranya, ma jafautu abi qat, selama hidup sekalipun aku tidak pernah jafa kepada ayahku Imam Sufyan. Jafa itu artinya kering. Ini menunjukkan hubungan yang kurang baik, kerenggangan, membuat orang tuanya sakit hati, jengkel. Itu sekalipun gak pernah aku lakukan, kata Sa'id bin Sufyan. Terkadang bahkan aku sedang sholat sunnah, beliau panggil langsung aku putus sholatku, baru dapat 1 rakaat misalnya. Khawatir kalau dilanjutkan terus datang, ada tersinggung abahnya, kenapa dari tadi dipanggil baru sekarang datang, apa enggak menghormati aku lagi atau ini. Itu yang beliau jaga. Hatta sholat beliau putus, sholat sunnah.
beliau batalkan, segera mendatangi panggilan abahnya. Begitu diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Makarimul Akhlak. Maka begitu mulia akhlak salaf dalam bakti mereka kepada orang tuanya. Talq Ibnu Habib di Birrul Walidain Tortushi disebutkan, Talq Ibnul Habib ma'ruf imam sering mencium kening ibunya, karena di Arab adat itu ma'ruf. Bahkan kalaupun bukan orang tua kandung kamu, bukan bapak ibu kamu, mereka menghormati orang tua dengan dicium sininya, dipegang kepalanya, dicium. Itu penghormatan mereka kepada orang lebih tua dari kamu. Alhasil itu sering dilakukan oleh Talq Ibnu Habib kepada uminya. Disebutkan Talq Ibnu Habib tidak pernah mau menghindar untuk naik ke atap rumahnya selama ibunya masih ada di bawah. Ya naik mungkin untuk betul, kan zaman dulu kan cuman pelepah korma itu, gentengnya itu kadang kena air, bocor, rusak, ini itu harus dibenahi segera. Tapi masih ada uminya di dalam, Talq nggak mau naik. Ijlalan laha, sebagai bentuk pemuliaan beliau kepada uminya. Ini nggak pantas. Ya walaupun bukan sama sekali, itu bukan kedurhakaan, dia lagi betulin genteng atap itu di atas. Tapi mereka jauh pandangannya, sangat jaga sekali. Masa aku sebagai anaknya di atas kepalanya, di atas itu. Lebih memilih beliau menghindar, nggak mau naik selama ibunya masih ada di bawah. Begitulah bakti dan ihsan salaf kepada orang tuanya. Maka sekali lagi, itu tidak ada putusnya, tidak ada komanya selama orang tuamu hidup. Bahkan kalaupun kamu sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, tetaplah kamu anak dia. Berbaktilah kepada orang tuamu selagi masih ada. Manfaatkan peluang emas itu. Pahala dan pintu surga bagimu ada pada orang tuamu. Ingatlah, keikhlasan dan bakti kepada orang tua salah satu sebab utama orang itu terselamatkan dari mara bahaya, malapetaka. Allah selamatkan dari semua itu kamu. Allah jaga. Allah angkat keterpurukan dari dirimu. Kamu ingat hadis 3 orang itu kan, yang terkurung di mulut goa itu loh, batu besar menutupi pintu goa itu, nggak bisa keluar mereka. Kan masing-masing bertawasul dengan amal soleh yang mereka pernah lakukan. Yang satu itu ma'ruf tentang sepupunya, yang kedua ini syahid baktinya kepada orang tuanya luar biasa. Tiap hari dia perah susu, dia kasihkan ke orang tuanya, diminum sampai puas kenyang, baru dia bawa ke rumahnya untuk anak istrinya. Tiap hari begitu. Sampai pada suatu hari dia masuk ke orang tuanya sudah tidur. Dia nggak ingin bangunkan, mengganggu istirahat orang tuanya. Tapi dia juga nggak berani ngasih
susu ini ke anak istrinya sebelum orang tuanya. Apa orang bilang kudu atau nggak pantas. Itu anaknya jerit-jerit kelaparan, minta susu, tetap dia tidak peduli, dia tahan itu susu. Sampai besok pagi orang tuanya bangun, baru dikasihkan mereka, baru anak istrinya. Ya Allah, kalau itu amalan soleh untukmu, bakti pada orang tua, keluarkan kami. Geser itu batu, geser, gerak. Kata Hafidz Nawawi, ya itu mengingatkan bahwa amal soleh terutama ini, keikhlasan, bakti sama orang tua, menyelamatkan kamu, menjaga kamu dari segala kejelekan, dari segala keterpurukan. Orang nggak tahu di luar sana apa saja yang akan terjadi. Kejelekan itu mengintai dia, bisa sewaktu-waktu menimpa dirinya. Tapi Allah jaga kamu, Allah lindungi. Kalau kamunya berbakti pada orang tuamu, maka kepada ummahat terkhusus, bantu dan ingatkan suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.